Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul The Taichi Master. Film ini menceritakan seorang anggota perguruan kungfu putih yang diremehkan musuh karena kelemahannya. Namun, siapa sangka justru ia mampu menguasai jurus terlarang alias Taichi kegelapan. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang panglima perang dari dinasti Song yang bernama Wei Lin Chuan, di mana ia dan pasukannya siap bertempur melawan gabungan para pemberontak yang terdiri dari aliran iblis dan suku Di yang dipimpin oleh Tomo. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh keinginan mereka untuk mengkudeta kekuasaan. Dengan 10.000 pasukannya, Tomo memberikan kode untuk menyerang. Rupanya dengan angkatan daratnya, pemberontak berhasil memasuki wilayah kota, lalu memporak-porandakan para prajurit pemerintah. Di saat prajurit kewalahan menahan gempuran musuh, tiba-tiba datang seorang pemuda dari aliran Wuji yang bernama Zhang Junbao membantu mereka. Dia ditemani adik seperguruannya si bocil yang bernama Siti. Di sisi lain, seorang wanita dari aliran iblis memberikan kunci pada Tomo setelah berhasil mencurinya dari Junbao. Kunci itu adalah kunci segel tahanan ketua aliran iblis yang dipercayakan sang guru pada Junbao untuk dipegangnya. Karena pasukan pemerintah mendapat bantuan dari aliran Wuji, si wanita ini menyarankan sang ketua mundur demi keselamatan bersama. Lalu, mendengar seruan dari Tomo, seketika pasukannya mundur. Di saat fokus melihat pemberontak mundur, tanpa disadari si bocil disergap musuh dan dibawanya lari. Mengetahui hal ini, Junbao segera mengejarnya. Di tengah perjalanan terjadi sebuah keanehan, di mana kuda pemberontak ini tiba-tiba enggan melanjutkan perjalanan hingga membuat mereka terjatuh, seakan merasakan sesuatu. Betapa terkejutnya mereka ketika merasakan sesuatu yang melintas di sekitarnya. Lalu, tak lama kemudian, Junbao mendatangi si bocil tanpa ia ketahui telah terjadi kejadian aneh menakutkan sebelumnya. Lalu tiba-tiba, ia bertemu dengan ulat sutra yang siap memangsanya. Naas bagi si pemberontak yang berhasil dilahap sang monster. Di saat Junbao asik menari bersama si ulat, tiba-tiba datang seorang wanita yang tak lain adalah majikan ulat tersebut. Wanita itu bernama Yuer. Kedatangannya ini untuk menegur dan menghukum mereka karena telah memasuki kawasannya tanpa izin. Junbao pun menjelaskan kedatangannya ini tanpa disengaja karena mengejar penjahat yang menculik si bocil. Setelah mendengar penjelasan dari Junbao, wanita itu pun memaafkan dan memperbolehkan mereka pergi. Akan tetapi Junbao tiba-tiba bengong melihat wajah Yuer yang glowing, hingga nampaklah tabiat kepriaannya ingin melakukan pergokilan bersamanya. Beruntung si bocil menyadarkannya. Sementara di pusat kota, terlihat Jenderal Lin Chuan tergopoh-gopoh mendatangi wali kota yang sedang makan. Kedatangannya ini guna meminta sang wali kota untuk memberi bantuan pasukan di perbatasan karena telah banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran melawan pemberontak. Mengingat pasukan yang tersisa hanya sedikit dan tak mampu membentengi perbatasan. Mendengar permintaan ini, terlihat wali kota itu marah karena menganggap Jenderal Lin Chuan mengganggu waktu makannya hingga menyebabkannya enggan memberi bantuan pasukan. Hal ini membuat Jenderal Lin Chuan sangat kecewa hingga kemudian ia pamit pada wali kota tersebut.
Tak lama kemudian, bagai jatuh tertimpa tangga, ibarat luka basah disiram air garam, Jenderal Lin Chuan merasa kecewa yang kedua kalinya setelah mengetahui gaji bulanannya ada pengurangan. Hatinya pun bertanya-tanya ada apa gerangan dalam pemerintahan. Beruntung Junbao segera datang dan menghiburnya yang terlihat galau kuadrat. Mereka berdua adalah sahabat karib semenjak kecil. Oleh karena itulah Jenderal Lin Chuan mengajak Junbao menjadi tentara agar bisa berjuang bersama-sama melawan pemberontak. Akan tetapi Junbao menolaknya karena dirinya lebih senang menjadi rakyat sipil. Singkat waktu Junbao mendatangi penjara bawah tanah, di mana di dalamnya terdapat seorang pak tua yang merupakan ketua sekte aliran iblis. Ia ditugaskan khusus oleh ketua sekte Wuji guna menjaga pak tua tersebut. 12 tahun lalu, pak tua ini berhasil ditangkap aliran Wuji yang bekerja sama dengan 8 aliran besar karena dianggap mempunyai ilmu yang aneh dan sesat serta membahayakan umat manusia. Ia paling ditakuti oleh semua sekte karena kesaktiannya. Oleh karena itulah pak tua ini ditahan di ruangan bawah tanah dengan pengamanan ekstra gak pakai jos. Kedatangannya ini guna memantau keberadaan sang napi sembari sesekali berlatih kungfu bersamanya. Hal inilah yang membuat kesaktian Junbao melebihi para teman seperguruannya. Tak lama kemudian, Junbao mengikuti turnamen pertandingan guna memperebutkan posisi sebagai ketua sekte. Dalam pertandingan ini, ia menghadapi teman seperguruannya yang bernama Mang Feng. Siapa yang menang, ia akan menjadi ketua sekte. Akhirnya Junbao memenangkan pertandingan dan berhak menjadi ketua sekte. Di lain tempat terlihat UR mendatangi istana aliran iblis setelah sebelumnya mendapat undangan dari mereka. Yang perlu diketahui, UR ini adalah anak dari ketua aliran iblis yang ditahan oleh sekte Wuji. Ia pun menanyakan alasan anak buahnya itu mengundangnya. Lalu mereka pun menjawab bahwa tujuan mengundangnya ini adalah mempertemukannya dengan seseorang yang tak lain adalah ketua suku Di untuk kerjasama menghancurkan sekte Wuji. Tomo pun mengatakan jika UR menerima kerjasama ini, maka ia akan memberikan sebuah kunci segel untuk melepas ayahnya yang ditahan sekte Wuji. Karena menurutnya, hanya kunci inilah yang bisa melepas segel sang ayah. Di mana kunci ini ia dapatkan setelah mencopetnya dari Junbao dalam pertempuran sebelumnya. Akan tetapi bukannya menerima, tapi UR menolaknya karena menganggap tak sudi kerjasama dengan seorang penjahat. Mendengar celotehan gadis ini, Tomo marah hingga menyuruh anak buahnya menyerangnya. Ternyata UR mendapat pukulan telapak tangan dari si pendekar bertopeng. Merasa dirinya tak mampu menghadapi mereka, UR segera kabur. Lalu, pendekar bertopeng ini melarang mengejarnya, karena menurutnya UR akan modar dalam waktu 3 hari sebab pukulan telapak tangannya itu beracun. Kemudian Shin berpindah ke Junbao yang sedang membuat pil serbaguna untuk dijual ke para pendekar, sembari berpikir untuk mencari kunci segel yang hilang. Setelah berhasil memproduksi, ia langsung berangkat untuk menjualnya. Karena merasa haus, Junbao mengambil arak untuk diminum. Tapi tiba-tiba arak yang hendak ia minum diambil si ulat sutra. Karena dibawa lari, Junbao pun mengejarnya. Setelah menemukan botol araknya, tanpa diduga ia menjumpai UR lagi teler. Dirasa ada yang tidak beres, ia pun mendekatinya. Betapa terkejutnya Junbao melihat dada UR terdapat bekas pukulan beracun yang disertai dengan mulut berdarah. Mengetahui hal ini, seketika Junbao mengobati dengan pil racikannya. Karena dirasa terdapat racun yang kuat dalam tubuh UR, Junbao berusaha mengeluarkannya dengan terapi Tai Chi. Hingga kemudian mulut UR mengeluarkan darah, tanda racun itu sudah keluar.
Di malam harinya, saat Junbo masih berada di hutan, aliran Wuji diserang oleh aliran iblis yang bekerja sama dengan suku Di. Kedatangan mereka ini guna membebaskan ketua mereka yang ditahan di ruangan bawah tanah. Dengan kekuatan seadanya, Mang Feng berusaha menghalau mereka. Di saat bersamaan, Junbo mendengar bunyi lonceng dari aliran Wuji yang menandakan dalam kondisi darurat, hingga ia pun memutuskan pulang. Di saat itu pula, komplotan aliran iblis berhasil memasuki penjara bawah tanah, tempat di mana ketua mereka ditahan. Karena sudah mempunyai kunci segelnya, dengan begitu mudah mereka berhasil melepaskan belenggu sang ketua. Ketika nasi sudah menjadi bubur, para pembesar aliran Wuji datang untuk menghadang mereka. Tak lama kemudian, ketua sekte aliran Wuji datang untuk menghadapi teman lamanya tersebut, hingga terjadilah. Lalu, betapa terkejutnya Junbo melihat wilayahnya porak-poranda. Ia pun menghampiri Mang Feng yang sudah terlihat tak berdaya. Dengan sisa-sisa nafasnya, Mang Feng menyuruh Junbo lari agar selamat dari serangan musuh. Tak lama kemudian, ia pun modar. Lalu, Junbo dikejutkan dengan terlepasnya ketua aliran iblis itu. Ia pun baru menyadari kunci segelnya dicuri wanita iblis tersebut dalam peperangan sebelumnya. Sebelum pergi, si tua itu menyuruh Junbo melihat gurunya di ruangan bawah tanah. Betapa sedihnya Junbo melihat sang guru tak berdaya setelah kalah melawan ketua aliran iblis. Kesedihannya pun bertambah tatkala sang guru memberikan pelakat ketua aliran Wuji yang menandakan sang guru sudah tidak bisa bertahan hidup dan memasrahkan ketua sekte pada dirinya. Keesokan harinya, tepatnya di bingkir sungai Ciliwung, Junbo meratapi kesedihan karena ditinggal oleh guru dan teman seperguruannya. Sementara di malam harinya, di saat UR sedang asik menikmati indahnya bunyi seruling, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan sang ayah. Ia pun segera memeluknya untuk melepas kangen yang sudah 12 tahun lama tak berjumpa. Di tengah perbincangan, UR menceritakan kepada sang ayah bahwa aliran iblis sudah ternoda karena bersekongkol dengan suku Di untuk membasmi dunia persilatan dan menyerang dinasti Song. Mendengar cerita ini, sebenarnya sang ayah tidak menyukai anak buahnya menjadi pemberontak, akan tetapi dirinya menyetujui mereka karena dianggap sebagai balas dendamnya terhadap perbuatan para sekte persilatan yang mengepung dirinya 12 tahun yang lalu hingga menyebabkan dirinya terkurung bahkan membuat sang istri tewas. Namun ia marah ketika mendengar UR diserang anak buahnya sendiri. Lalu ia pun pergi menuju markasnya. Di sini ia marah pada anak buahnya karena telah menyerang UR beberapa hari yang lalu. Akan tetapi tak lama kemudian, datang pendekar bertopeng yang mengatakan Pak Tua itu sudah tak pantas menjadi ketua aliran iblis, hingga tidak ada hak baginya untuk melarang siapapun di sini. Mendengar ocehan ini, Pak Tua itu marah hingga menyerangnya. Akan tetapi dengan begitu mudah, pendekar bertopeng itu mematahkan serangan Pak Tua tersebut.
Berpindah ke kota, terlihat Jenderal Lin Xuan mendatangi wali kota yang kedua kalinya guna memohon untuk mengirim surat pada kaisar agar memberi bantuan pasukan. Mengingat pasukan yang ada semakin berkurang sementara pasukan pemberontak semakin banyak. Bukannya menerima permintaan sang jenderal, malah wali kota ini dengan terang-terangan memecatnya serta mengatakan tidak akan mengirim bantuan pasukan, bahkan menyuruh untuk menyerahkan kota pada pemberontak. Betapa marahnya sang jenderal menerima kenyataan ini. Di tengah kemarahan yang memuncak, tanpa diduga Junbao datang mengunjunginya. Dua insan yang sama dalam kegalauan ini saling mencurahkan isi hatinya. Junbao mengatakan pada Jenderal Lin Xuan bahwa dirinya akan mengundang 8 ketua aliran besar guna memusnahkan aliran iblis. Namun Jenderal Lin Xuan mengatakan bahwa aliran iblis sudah bersekongkol dengan suku Di, sehingga meskipun ia bekerja sama dengan 8 aliran besar, tidak akan mampu mengalahkan mereka. Lalu ia pun menawarkan pada Junbao untuk bekerja sama membentuk pasukan pemberontak dengan memerangi prajurit pemerintah lalu membasmi aliran iblis. Mendengar tawaran ini, Junbao menolak karena tidak mau mengkhianati guru dan teman-teman seperguruannya yang sudah sejak lama mendukung pemerintah hingga menjadi korban kebiadaban aliran iblis. Di akhir pembicaraan, Junbao mengatakan semoga suatu saat ia bisa berjumpa dan minum bersama lagi. Kembali ke aliran iblis, terlihat salah satu ketua aliran besar dibelenggu untuk dijadikan tumbal oleh seseorang berambut panjang guna mendapatkan ilmu mantra kematian mayat kuno dari siluman. Orang itu adalah manusia bertopeng. Hal ini ia lakukan untuk menjelma menjadi orang terkuat di dunia. Lalu, pendekar muka dua memberi saran untuk mengambil kristal ulat sutra milik ketua aliran iblis untuk menambah kesaktiannya hingga tak ada yang menandingi. Sementara di sini Junbao dan si bocil mendatangi lembah Wutong, tempat di mana para ketua sekte berdiskusi. Tak lama kemudian datanglah si gendut yang merupakan bagian dari salah satu aliran besar. Kedatangannya ini untuk menggantikan ketua alirannya yang juga modar setelah diserang aliran iblis. Setelah sampai di tempat tujuan, Junbao menyapa mereka dan menyampaikan tujuan kedatangannya. Akan tetapi tak ada satupun yang menjawab di antara mereka. Lalu betapa kagetnya Junbao melihat para ketua itu sudah modar akibat ulah ketua aliran iblis. Hal ini membuat Junbao marah hingga kemudian menyerangnya. Tak lama kemudian UR datang dan melarang sang ayah menyerang Junbao. Ia pun menceritakan bahwa Junbao pernah menyelamatkan nyawanya. Mendengar cerita putrinya ini, ia pun berkata, "Seandainya tidak ada dendam di antara kita, pastilah kau kujadikan menantu." Mendengar ucapan sang ayah, UR malu-malu kuda. Karena memang di dalam hatinya tersimpan benih-benih asmara semenjak Junbao menolongnya. Lalu mereka pun memutuskan pergi. Tapi tiba-tiba ternyata mereka mendapat serangan dari pendekar bertopeng. Ia pun terang-terangan mengatakan ingin membasmi Pak Tua itu karena dianggap melanggar kesepakatan bersama. Mendengar celotehan ini, Pak Tua itu pun menyerangnya. Sayang 100 sayang, pendekar bertopeng dengan mudah membuatnya TKO. Kemudian karena tak ingin melihat calon mertuanya celaka, Junbao pun menyerangnya. Sama dengan Pak Tua itu, Junbao bukan lawan sepadan baginya. Lalu, betapa terkejutnya Junbao mengetahui pendekar bertopeng itu adalah temannya sendiri, Jenderal Lin Xuan.
Ia pun menceritakan pada Junbao bahwa semua tragedi yang menimpanya dimulai dari penculikan kunci segel tahanan bawah tanah dan penyerangan ke markas aliran Wuji adalah idenya. Hal ini ia lakukan karena ingin memberantas pejabat pemerintah yang korup dan berkhianat. Ia pun juga mengatakan telah membunuh sang wali kota biadab. Di saat dirinya bercerita, tiba-tiba tak lama kemudian Patwa itu memanggil ulat sutra guna menyelamatkan putrinya dan Junbao. Sementara dirinya berusaha menyerang Lin Chuan dengan kekuatan seadanya. Hingga kemudian ia pun resmi dinyatakan kalah KO. Setelah diselamatkan sang ulat sutra, Junbao merangkul si bocil yang lagi kritis. Dengan sisa-sisa nafasnya, si bocil berpesan pada Junbao agar tetap menyayanginya setelah dirinya modar. Lalu, betapa sedihnya Junbao melihat si bocil betul-betul teler. Dengan penuh kesedihan, ia pun membawanya ke TPU Keramat Jati. Setelah selesai mengubur si bocil, Junbao semakin larut dalam kesedihan sembari memikirkan acara tahlilan di malam harinya. Tapi tiba-tiba ia kedatangan pelayat tak diundang, si muka dua dan selirnya. Dengan begitu mudah, mereka membuat Junbao jatuh ke sungai. Di dalam sungai inilah keajaiban terjadi, di mana saat pingsan tanpa diduga Junbao tiba-tiba sadar dan mendapatkan energi gaib dari pendahulunya hingga membuatnya mendapat kekuatan di luar nalar. Sementara di sini, si muka dua dan selirnya mengira Junbao telah tewas, tapi tiba-tiba lagi. Betapa terkejutnya wanita ini saat melihat Junbao tiba-tiba ada di depannya. Rasa penasaran si muka dua pun menyerangnya. Ternyata si muka dua itu cebol. Dengan kekuatan barunya ini, Junbao dengan mudah mengkanvaskan mereka berdua. Di lain tempat, tepatnya di markas suku Di, untuk memuluskan misinya, Tomo memerintahkan pendekar bertopeng untuk memimpin penyerangan ke wilayah tengah guna membumi hanguskan ibu kota, untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Dengan imbalan, jika penyerangan ini berhasil, Tomo akan mengangkat pendekar bertopeng itu sebagai wakilnya. Akan tetapi keinginan Tomo ini bertepuk sebelah tangan. Pendekar bertopeng itu enggan menjadi bawahan Tomo, karena menurutnya tak sebanding dengan kesaktian yang ia miliki. Bahkan dengan tegas ia mengatakan Tomo lah yang harus menjadi bawahannya. Ucapan pendekar bertopeng ini membuat Tomo emosi. Lalu
哇，你身边的别激动。 Di saat pendekar bertopeng hendak memudarkan Tomo, tiba-tiba UR datang menyerangnya. Ketika UR kewalahan melawan si Topeng, tanpa diduga Junbo datang menolongnya. Sebelum menyerang, Junbo memberi mukaddimah, menyuruh Lin Chuan bertobat dan kembali ke jalan yang benar membela negara. Nampaknya Lin Chuan tidak mengindahkan saran Junbo ini. Sakit hatinya kepada pemerintah sudah mendarah daging. Ia pun mengatakan tak bisa melupakan pengkhianatan pemerintah yang telah mengkhianati pengabdiannya dengan mengkorupsi dana pertahanan yang berakibat pengurangan gaji pasukan hingga tak bisa mengirim bantuan pasukan di saat kondisi genting, bahkan membuat para prajurit kala itu mengalami kelaparan di perbatasan. Dengan tekad bulatnya, Lin Chuan mengatakan ingin mengkudeta kekuasaan. Karena tidak mau banyak cincong, ia pun langsung menyerangnya. Di tengah perkelahian, tanpa diduga si ulat sutra datang membantu sang majikan. Merasa kesulitan menghadapi Junbo, Lin Chuan pun berusaha mengambil kristal ulat sutra guna menambah kesaktiannya. Hal ini menyebabkan ulat itu modar. Tak lama kemudian Lin Chuan memakan kristal ulat sutra tersebut. Setelah memakan kristal itu, Lin Chuan merasakan energinya bertambah kuat. Tapi tiba-tiba mereka berdua terkena runtuhan batu hingga membuat mereka pingsan. Sebagaimana sebelumnya yang terjadi di sungai, lagi-lagi saat pingsan Junbo mendapat tambahan energi kesaktian hingga menjadikan dirinya lebih mudah menghadapi Lin Chuan. Akibat pukulan Junbo, Lin Chuan merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ternyata karena pukulan tersebut, peredaran darah Lin Chuan tersumbat, hingga ia merasa kesakitan pada sekujur tubuhnya. Akan tetapi ia enggan menyerah dan masih berusaha menyerang Junbo. Akhirnya, karena pukulan bertubi-tubi, Lin Chuan semakin tak berdaya hingga akhirnya dinyatakan tewas. Keesokan harinya, UR berpamit pada Junbo untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara Junbo mau meneruskan amanah sang guru menjadi ketua aliran Wuji dan mengawal pemerintah. Lalu, film pun sudah selesai.